Kita lanjutkan di pertemuan kedua ini. Hari ini kita akan coba bahas 3 hal ya di OpenCV. Apa istilahnya functionality yang dasar dan sering digunakan juga. Ini tentang image crop, resize, dan blending ya. Dari namanya kalau crop dan resize mungkin udah kebayang gambar yang kita baca bisa kita crop gitu ya. Ambil bagian tertentu di dalam image gitu ya. Kalau resize mengatur ulang ukuran image-nya ya, yang katakanlah 200 kali 200 pixel menjadi lebih 50% lebih kecil gitu ya, jadi 50 kali 50 pixel misalnya. Kalau yang terakhir ini image blending itu nanti terkait melakukan overlay satu image terhadap image lain gitu ya. Ataupun nanti kita bisa gunakan untuk melakukan overlay objek kotak gitu ya di atas image gitu ya. Nah, kita langsung saja nih pertama seperti biasa kita import OpenCV-nya dulu. Kita masuk di bahasan pertama tentang image crop. Nah, di OpenCV ini sebenarnya nggak ada function spesifik untuk melakukan cropping ya. Jadi nggak ada CV2 crop gitu ya. Nah, ini kembali ke ke kondisi karena si array yang menampung data image-nya ya. Kan selama ini kita tahu ini formatnya di pertemuan kemarin pertama itu NumPy ND-array ya atau NumPy array. Nah, sehingga karena NumPy array untuk slicing, untuk cropping itu dihandle oleh NumPy slicing gitu. Jadi untuk crop ini nggak ada function spesifik dari OpenCV, cuma kita bisa achieve menggunakan NumPy slicing. Nah, NumPy slicing itu sempat disinggung di pertemuan pertama ya sedikit. Struktur dasarnya intinya seperti ini ya, notasinya. Matriks gambarnya apa gitu ya, misalkan IMG atau apapun itu gitu ya. Terus ini kita definisiin Y-min sampai Y-max, terus X-min sampai X-max-nya ya. Y-min Y-max ini adalah lokasi titik pixel arah horizontal secara Y ya, vertikal ya, Y dari minimum maksimumnya sampai lokasi X atau horizontalnya, minimum sampai maksimumnya. Nah, ini lokasi Y-min, Y-max, X-min, X-max ini di image seperti apa? Ini kalau bayangkan gambar kotak biru yang lebih muda ini adalah gambar utama ya. Ini adalah gambar utama. Nah, X-min, Y-min ini adalah posisinya yang di pojok kiri atas ya. Sedangkan X-max, Y-max itu ada di pojok kanan bawah. Nah, ada di sini gitu ya. Jadi, kalau secara X-nya sendiri berarti X-min ada di titik ini, X-max ada di titik ini, sejajar sini. Kalau Y-min berarti di segaris ini, Y-max berarti di segaris ini. Nah, dari sini jadi kita ketahuan nih ternyata koordinat pixel di gambar ini nggak seperti diagram Cartesian yang dia itu positifnya itu ke atas gitu ya, arah Y-nya ya. Dia Y-nya itu positifnya itu arahnya tuh ke bawah gitu ya. Jadi di sini misalkan 0 pixel, makin ke bawah makin positif gitu ya. Berbeda dengan diagram Cartesian pada umumnya. Tapi kalau untuk arah X itu sama ya. Di sini 0 pixel, maju setelahnya beberapa pixel, itu ke arah X makin meningkat. Nah, ini kita coba ya dari dasar teori cropping menggunakan NumPy slicing seperti ini. Kita pertama awali dengan ngebaca salah satu gambar ya di dalam folder pertemuan kedua ini. Saya akan coba baca silena.jpg yang ini. Kita akan coba baca dengan menggunakan OpenCV Imred yang kemarin kita udah pelajari. Saya tampung di sini di matriks namanya IMG ya. Nah, di sini saya cek dimensinya. 344 kali 354 pixel ya. Nah, berarti ini secara tingginya itu 344 pixel, lebarnya 354 pixel. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan cropping ya. Sebidang area di dalam gambar ya, yang rentangnya itu antara ini kalau saya random aja ya. Berarti dari pixel ke 0 sampai ke pixel ini mungkin kegedean ya. Kita pilih 100 katakanlah ya. Jadi kalau ini atasnya 0 sampai 344 berarti 100 ya mungkin di bagian sininya lah ya. Dan untuk
sisi X-nya 0 sampai ini saya set 200 ya. Ini kalau saya running. Nah, di sini saya tampung ke matriks baru, saya ini bedain namanya img_crop ya untuk menampung hasil slicing nampinya di lokasi y-min, y-max, x-min, x-max seperti ini. Selanjutnya di sini saya coba imshow menggunakan nampi slicing. Imshow menggunakan OpenCV ya. CV2 imshow untuk matriks hasil slicing si img crop. Dan di sini juga saya tampilkan juga gambar originalnya biar bisa kita bandingin ya. Habis itu seperti teknik yang kemarin kita bahas. Gitu. Ini kita coba ya. Nah, ini akan kebuka dua window ya, hasil crop dengan yang originalnya. Nah, outputnya kurang lebih seperti ini yang originalnya ya. Nah, bisa dilihat ini hasil cropnya ini kurang lebih seperti yang kita definisikan di di komputer, di Jupyter notebooknya gitu ya. Arah Y itu 0 sampai 100 pixel, di sini 0,0. Kalau kita geser ke bawah kan ini di pojok bawah ini kelihatan ya Y-nya 100 lah ya. Nah, kalau misalkan ke arah X-nya ini ke sini sekitar 200 lah mentoknya ya. Nah, ini kita bisa atur-atur juga ke nilai-nilai lain. Tapi pada intinya cropping di OpenCV itu seperti itu dibantu oleh sinampi slicing ya. Misalkan kita ubah ke nilai lain ya. Ini kita ganti jadi 250 ya. Dan ini secara X-nya ini saya coba di tengah lah ya, agak ke tengah 50 sampai 250 katakan ya. Saya running terus saya tampilin lagi. Dan tentu saja nih hasil 500 itu Mas. Oh sorry. Ini 100 sampai 250 ya. Nah, ini jadi menyesuaikan yang kita define lah ya intinya ya. Nah, ini juga sebenarnya ya. Kalau nilainya lebih besar dari si pixel itu error kayak tadi itu ya Masnya? Kalau tadi itu ini akibat kan X-min ini harus lebih kecil daripada X-max. Nah, kalau misalkan ini kita kasih 500, X-min dan X-max-nya itu 250, nah dia yang jadi dimensinya tuh kosong kan, istilahnya secara Y-nya dia betul ada space-nya, tapi X-nya tuh nggak ada gitu ya. 500 sampai 250 kan nggak ada sisi yang bisa di slice gitu, pasti 0 hasilnya gitu. Nah, kalau kebalik misalkannya justru di yang X-max atau Y-max-nya yang lebih besar itu sebenarnya nggak masalah. Misalkan di sini kita set di atas kan kita tahu secara X itu 354 maksimum ya, kita set 400 misalkan. Nah, cuman kalau seperti ini dia secara X akan ngambil seluruh bidang ya. Nah, ini kalau akhirnya ya, apalagi kalau misalkan depannya ini kita set 0 gitu ya. Arah X-nya dia akan ambil keseluruhan gitu ya. Kurang lebih seperti itu dia. Jadi kalau X-max-nya terlalu besar dari kapasitas gambar originalnya nggak masalah. Tapi kalau X-min lebih besar daripada X-max, yang terjadi adalah slicing-nya itu nggak ada gitu ya di arah X ataupun Y yang tadi tuh yang lebih besar X-min atau Y-minnya ya. Ini sama aja kita bisa simulasikan dengan misalkan 10, ini 10 gitu ya. Nah, ke arah X-nya pasti 0, nah dia bakal muncul error yang sama. Ini errornya cukup intuitif, kalau width-nya ini harus di atas 0 dan height-nya juga harus di atas 0 gitu ya. Nah, ini karena di bawah 0 atau sama dengan 0, dia kena assertion violate ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Clear, Man. Nah, cukup mudah ya. Nah, ini kalau seperti ini kan sebenarnya repot juga gitu ya. Kalau misalkan kita mau nge-crop, kita harus tahu lokasi pixelnya, gitu kan? Iya, Man. Nah, ada beberapa opsi-opsi lain yang biasa digunakan gitu ya. Memang nggak pure manual seperti ini. Ini contohnya misalkan kalau kita ingin melakukan cropping 50 pixel sisi kanan, 50 pixel sisi kiri, 50 pixel ya sisi-sisinya gitu ya.
Jadi kita comot tengahnya dengan margin 50 pixel. Itu gimana caranya gitu ya. Nah, ini berarti X min-nya 50, berarti di posisi Y min sorry ya. Berarti posisi Y-nya di start dari pixel ke-50. Nah, terus di Y max-nya itu min 50. Kalau negatif hitungnya dari bawah. Negatif itu berarti dari min 1, min 2, min 4 ya sampai min 50 ya mungkin di sekitar sini ya. Banyaknya pixel dari Y max sampai min 50 sama dengan banyaknya pixel dari Y yang pixel ke 0 sampai ke 50. Jadi PD-nya sama nih. Negatif cuma arahnya aja dari Y max gitu ya ke dalam. Kalau X min X max-nya juga sama nih, pakai 50 min 50. Ini kalau misalkan kita pengen kasih margin semuanya sisi-sisinya itu 50 pixel. Ini kalau saya running. Nah, ini outputnya itu jadi kelihatan kalau hasil crop-nya udah ke crop lah ya sekitar 50 pixel seperti yang kita buat di depan ini ya. Nah, ini juga kita sebenarnya yang di depan ini bisa kita atur berapapun, nggak harus 50, 50, 50. Cuma idenya kalau misalkan kita ingin melakukan cropping margin gitu ya, biasanya nih kalau di face recognition berguna untuk apa namanya background cancelling ya. Misalkan ada capture wajah orang, dan itu bisa jadi badannya ke bawah di sekitar apa belakang wajahnya juga ke bawah gitu ya background. Nah, itu bisa kita crop pas di wajahnya saja gitu ya. Nah, gimana cara kita menghilangkan apa bingkainya ya ini marginnya pakai teknik seperti inilah dasarnya gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau misalkan kita pakai margin. Pakai persentase juga bisa gitu ya. Jadi kita pertama di sini kita perlu cari tahu dulu dimensi dari gambar original yang kita punya. Pakai img.shape, terus kita unpacking ke variabel H, W, dan C. H untuk tingginya, W untuk width-nya, C untuk jumlah channel ya, seperti yang kemarin sebelumnya kita bahas. Nah, ini contohnya misalkan kalau ingin margin 25%, berarti kalau tinggi gambarnya 100 pixel begitu ya. 25 pixel bagian atas dihilangkan, 25 pixel kanan kiri dihilangkan, 25 pixel bagian bawah dihilangkan gitu ya. Jadi sisanya itu 50 kali 50 pixel berarti kalau misalkan gambarnya itu 100 kali 100 pixel. Maksudnya seperti ini. Nah, gimana bisa kita melakukan cropping seperti ini gitu ya. Ini kita baca dulu dimensinya. Nah, kita selanjutnya kita akan cari X1, X2, Y1, Y2 ya. X1, X2 ini sama seperti X min, X max, Y min, Y max gitu ya. Jadi X1 nanti akan menduduki posisi X min, X2 akan menduduki posisi X max ya. Begitu pula juga yang Y-nya ya. Nah, ini tinggal mudah aja. Dari kalau X itu kan berarti apa? Nah, ini ketukar ya, sorry. Ini harusnya untuk W ya. Nah, kalau untuk X1 secara horizontal, nah startnya dia ada di 0,25 dikali width original image-nya gitu ya. Dan X max-nya ini ada di 0,75 dikali width original image-nya. Kalau yang Y-nya ini pakai yang H. Nah, ini tadi kebalik nih. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, sehingga nanti X1 Y2 Y1 Y2 X1 X2 ini akan memiliki apa panjang dan tinggi gambar yang udah di crop lah kurang lebih ya secara posisinya. Ini kita coba running dan kita tampilkan hasilnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini udah di crop 25%, kanan kiri 25%, bawahnya juga 25% ya. Nah, sehingga hasilnya kurang lebih jadi setengahnya lah boleh dibilang ya. 50% tengahnya. Nah, ini juga sebenarnya rasio ini ya bisa kita atur-atur. Contohnya kalau misalkan kita pengen marginnya 20% gitu ya, atas bawah 20%, kanan kiri 20%, berarti ini jadi 20. Ini kan kalau bawah 20%, berarti ini rasionya 80 gitu ya. Yang ini 20, yang ini 80. Ini kalau saya running lagi, dan saya coba tampilkan, nah ini ya yang tadi marginnya itu 20%. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear cara crop dengan Kalau slashing?
Itu kalau yang angkanya kurang dari 100% itu kan 20-80 ya, misalkan 20-70 itu gimana, Mas? 20-70 bisa. Berarti itu kalau misalkan X2-nya 70, margin bawahnya itu dikasih space ya dipotong lah ya 30% kan. Itu bisa aja gitu, nggak harus sama gitu ya. Ini bebas aja. Nah, ini contohnya ya. Ke area bawah banyak diambil dan area kanan banyak juga yang diambil gitu ya. 30% dibandingin atas dan sisi kirinya ya. Kalau atas hanya 20 ya X1 gitu ya. Y1, X1-nya juga 20. Tapi kalau Y2 dan X2-nya ini keambil 30% karena rasionya di sini pengalinya 0,7 ya. Berarti nantinya ada gambar yang kepotong hilang atau enggak sih, Mas? Kepotong hilang seperti apa maksudnya? Maksudnya kan satu gambar itu misalkan 100%. Nah, itu kan tadi 20-70 gitu. Mm-mm. Enggak 100% artinya takutnya ada yang karena harusnya kan normalnya kan 20-80 gitu ya. Oh, kalau ini rasio tetap aja kan dia mentoknya 100% gitu. Mm-mm. Kalau height dan width-nya ya kan ini 100% terhadap original height dan width gitu. Jadi dia rasionya tetap mentoknya di 1,0 gitu ya, 1,0 dan minimumnya 0 gitu ya. Oh. Terus yang itu kan HWC itu topper unpacking itu ya, Mas. Mm-mm. Itu kalau misalkan H-nya kita itu kan H kan Heik ya, misalkan kita ganti huruf T gitu, weight-nya L gitu, bisa atau enggak? Bisa. Ini cuma nama variabel bebas kita mau pakai wakilin apa gitu ya. Ini jadi height, width dan channel juga boleh gitu ya. Mau variabel apapun juga boleh. Ini tuple unpacking tuh ya kita bisa store result dari apa objek yang mengeluarkan tuple gitu ya. Ini kan ada propertinya gitu ya. Ngeluarin tuple, nah tuplenya ditangkap langsung sama variabel gitu. Variabelnya apa ya terserah kita bisa define sendiri. Cuma kalau saya biar nggak bingung dan konsisten gitu ya untuk ke depan-depannya biasanya saya pilih pakai ini nih. Tapi kalau masnya punya preferensi lain silakan bisa dicoba. Itu bebas-bebas saja kalau untuk variabel HWC-nya ini ya. Oke, Mas. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, yang kita lakukan barusan, walaupun memang seperti yang margin 50%, 50 pixel, ataupun berdasarkan persentase, tetap aja gitu ya. Gimana caranya kita bisa melakukan, katakanlah, cropping kayak di image editor, Photoshop, atau apa, itu kan kayak tinggal select gitu, dari area mana yang di crop, nanti hasilnya ke crop gitu ya. Terus button crop kepencet gitu ya. Nah, ini kita akan coba melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, ini pada intinya yang selanjutnya akan kita lakukan adalah seperti ini gitu. Kita akan coba klik di satu lokasi, terus kita drag, terus kita rilis mouse-nya. Nah, lokasi klik pertama kali dan kita rilis klik mouse-nya yaitu adalah lokasi pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah di gambar yang akan di crop gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih risalnya. Nah, bagaimana nih kita bisa melakukan hal ini gitu ya, nge-crop secara otomatis di OpenCV seperti ini. Nah, ini di OpenCV kita bisa menggunakan mouse event click gitu ya. Jadi ada event dari mouse tuh bisa di listen oleh si OpenCV gitu ya. Klik kanan, mouse over gitu ya. Klik kiri, double klik, scroll, ini bisa di recognize sama si OpenCV. Gunanya buat apa ya? Salah satunya untuk bagian interaktif seperti ini. Nah, namun sebelum kita masuk, ini mungkin saya perlu sedikit review tentang global variable untuk review aja, pengingat. Karena di bawah mungkin kita akan sedikit singgung tentang global variable. Masih tahu kan global variable ya, Mas? Jadi Pernah dengan belajar sih, Mas. pernah belajar ya. Jadi Iya. global variable ini memungkinkan kita untuk mengupdate sebuah variabel di scope manapun walaupun dia di define-nya itu di scope lokal ya. Nah, seperti apa sih maksudnya? Misalkan contohnya seperti ini. Ini saya punya variabel awal 200 gitu ya. Nah, X ini di atas ini dia skopnya global nih X di sini gitu ya. Ini bisa diakses oleh program apapun yang memang ada di level global. Contohnya kita print di sini gitu ya. Ini resultnya bakal 200. Ngeprint yang ada di sini gitu ya.
Terus setelahnya ini ada function nih, dipanggilnya itu di bawah ya. Ada function ya, ada parameternya flag. Nah di dalamnya itu ada conditional. Kalau flagnya itu sama dengan set, dia ngeset sebuah variabel x sebagai global gitu ya. Nah x-nya ini dia isi sama dengan 400. Nah kalau dia nggak define secara global di bawah sini ya si x yang ada di dalam sini dengan yang x ada di luar sini adalah x yang berbeda gitu ya. Jadi pun kita update 400, di luar ini bakal tetap 200. Nggak akan berubah gitu ya. Walaupun kita print di dalam function juga ya. Ini kita coba ya. Kalau misalkan kita nggak set global. Local variable x reference before assignment. Nah ini error ya karena di sini nggak bisa nih. X-nya di define di sini, di scope lokal, tapi di sini diminta di print ya. Ini mungkin saya hide dulu bagian ini ya, di saya komen. Nah, bisa dilihat ini saya print X sama dengan 200, di sini saya panggil set. Nah, di dalam sini kan kalau flagnya set, dia bakal ngisi X sama dengan 400. Tapi pas saat saya print lagi, nilainya masih tetap 200, padahal di sini saya udah set X sama dengan 400. Kenapa bisa kayak begini? Ya ini seperti yang saya bilang. 2X ini tuh adalah X yang berbeda. X sama dengan 200 bekerja untuk yang scope global, X yang sama dengan 400 di sini tuh bekerja untuk scope lokal, hanya bisa diakses di dalam scope. Ini contohnya if ya. Ya hanya bisa di dalam if ini aja. Kita print di sini baru X-nya ketahuan 400 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi dengan permasalahan seperti ini, gimana caranya kita bisa mengupdate nilai di scope lokal sehingga bisa efektif dan digunakan di scope global. Nah, contohnya di kasus yang kita ini gitu ya. Nah, salah satu caranya itu yaitu dengan melakukan mendefinisikan si variabel X-nya itu menjadi variabel global ya di dalam scope ini. Sehingga walaupun dia di-define di lokal, dia bisa aksesibel secara global. Ini kita coba ya sekarang. Nah, ini print yang pertama masih 200 ya, karena yang ada di global. Yang kedua dia bakal manggil set, ngeset X sebagai global, X isi sama dengan 400. Terus selanjutnya manggil fungsi hitung lagi, flagnya itu print, dia bakal ngeprint nilai X. Nah, karena X sekarang udah global, aksesibel di scope yang ini ya. Di print ini resultnya 400. Nah, terakhir di print lagi secara global nilainya tetap 400. Gitu. Jadi dengan mendefinisikan sebuah variabel di scope lokal menjadi global, kita bisa mengakses variabel tersebut di scope global gitu ya, maupun di lokal gitu. Enaknya seperti itu. Nah, itu penggunaan global variabel untuk membantu case kita selanjutnya. Nah, cukup clear ya? Clear, Man. Nah, selanjutnya berbekal dari yang barusan review tentang global variable, kita akan coba berkenalan dengan most event click ya. Di OpenCV ada 2 function yang akan kita gunakan. Yang pertama ini adalah CV2 named window. Ini untuk memberikan nama window pada kalau kemarin ya pertemuan pertama itu kita di CV2 imshow kan nulisin window name gitu ya. Dalam tanda petik terus koma matriksnya gitu ya. Seperti yang kita lakukan di atas. Nah, di sini ya. Ini itu sebenarnya window name. Nah, tapi window name ini kita set hanya pas saat kita nge-imshow doang kan. Terus gimana kalau misalkan saya pengen ngeset window name sebelum saya manggil imshow. Nah, ini karena dibutuhkan untuk si bagian most event click ini ya. Nah, ini ada CV2 nama window. Jadi untuk membuat men-setting nama window sebelum kita panggil imshow. Nah, selanjutnya ada fungsi set most callback. Nah, ini mouse callback ini berguna untuk listen event yang ada di mouse ya, klik kanan, klik kiri, scroll, double klik gitu ya. Nah, propertinya bisa apa aja, macam-macam ya eventnya ya. Ada CV2 event R button down, CV2 R button up ya, dari namanya aja kelihatan ya. Event untuk right button, klik gitu ya, klik down, press, R button press jadi up gitu ya, release. Jadi klik
di hold terus release pun ada 2 event tuh di sana gitu ya. Left button down, left button up gitu ya, mouse move gitu ya. Dan lain sebagainya, double click juga bisa gitu ya. Nah, ini gimana cara menggunakannya? Ini mungkin kita perlu sedikit lihat dulu. Event parameter ini apa sih kalau si CV2 event air button ini kalau misalkan kita panggil, ini sebenarnya number doang isinya kayak parameter doang. Tapi si OpenCV bungkus jadi readable lah, gampang dibaca. Jadi kalau mau event air button down, ini flag-nya 2 gitu istilahnya. Kalau air button up berapa nih gitu ya? Kita lihat. Nah, ini 5. Ini kita coba cek nanti di program ya, kita klik atau apa, benar nggak kalau air button up itu sama dengan 5 ya. Nah, ini implementasi sederhananya gitu ya. Di sini kita buat sebuah variabel namanya window name. Ini saya akan beri nama original image ya. Terus selanjutnya saya akan membuat sebuah function callback ya, yang hanya akan dipanggil ketika ada event terdeteksi gitu ya dari mouse oleh si OpenCV. Seperti yang tadi di atas dibilang, bisa mouse move, klik gitu ya, double klik gitu ya. Baik mau di klik kanan ataupun klik kiri. Dan di sini kita akan set window-nya seperti yang tadi ditunjukkan ya. Kita set nama window-nya di sini. Nah, ini kenapa kita harus set dulu nama window di sini ya, karena di si mouse callback ini perlu gitu ya. Perlu ada window dulu di create. Nah, baru kita panggil cv2 set mouse callback. Kita masukin window name-nya ya. Dan kita masukin nama fungsi callback-nya di sini, callback function-nya. Nah, di dalam callback function-nya ini ada parameter input yang memang standar, selalu seperti ini, keluaran dari callback-nya si set mouse callback ini. Ada event x, y itu adalah lokasi kursor di dalam window gitu ya. Flag dan param ini saya juga kurang paham ya, belum pernah coba ya. Tapi mostly cukup dengan 3 hal ini aja yang kita berkenalan. Setelah kita setting callback-nya, pertama ya tentu saja kita baca image-nya ya. Nah, di sini saya akan looping, terus looping, imshow, ya cuma seperti itu aja gitu ya. Ya pada intinya ketika di looping seperti ini, ketika ada event, itu langsung bisa diupdate di gambar terbaru gitu ya. Ini kita coba running. Ini akan nampilin window baru. Dan di sini bisa dilihat ya di Jupyter Notebook-nya di bawah sel yang barusan kita running itu kalau kita hover mouse di atas gambarnya, posisi X dan Y-nya berubah ya. Dan ini kurang lebih sesuai dengan yang ada di gambar di sini ya, ini posisi X dan Y-nya. Dan ini kan kalau cuma hover dia eventnya bernilai 0 ya. Mouse move-nya ya, mouse move itu 0. Kalau kita klik terus tahan, nah ini jadi 1 ya. Berarti kalau left button down itu 1. Kalau kita rilis left button up itu 4 gitu ya. Kalau klik kanan gitu ya. 2 pas di press gitu ya. Pas di rilis jadi 5 gitu. Kalau scroll 10 nih. Scroll 10 terus double klik 6 ya kayaknya. Oh, ini 3 pas di 6 ya. Pas di rilis 6. Kalau mungkin ada mouse yang kan banyak ya, yang kayak mouse gaming itu kan banyak tombolnya, ya mungkin bisa dicoba-coba apakah ada eventnya juga di sini bisa kebaca. Tapi kalau standarnya mouse kan cuma left click, right click, double click sama scroll ya. Nah, tapi dari sini kita jadi tahu tiap kali kita klik kanan atau kiri atau mouse gitu ya. Ini ada event number-nya ya, ada flag-nya kebaca dan posisi X dan Y-nya ini kita bisa lihat seperti ini. Gitu. Dan seperti tadi kita cek di atas, right button up ini 5 ya, coba kita tunjukkan. Nah, benar ya, pas up tadi 5. Nah, ini kita dengan menggunakan flag ini kita nanti bisa lakukan contohnya pengecekan nih. Kalau misalkan tombolnya diklik kanan, lakukan print apa gitu ya. Atau ngelakuin cropping misalkan di gambarnya itu bisa. Nah, ini dasarnya struktur dasarnya mouse event click ya. Nah, sampai sini cukup clear? Clear, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, berangkat dari yang struktur awal mouse click ini,
kita akan coba modifikasi sedikit ya di dalam function callback-nya ini. Kita akan tambahkan handler-handler gitu ya. Jadi dia akan coba cek kalau eventnya misalkan sama dengan left button down gitu ya. Ini cuma ngeprint left button diklik gitu ya. Ini print inline, jadi ada slice R untuk return n-nya, kan kalau defaultnya itu new line ya. N-nya dikosongin, jadi ngeprintnya di satu titik doang gitu ya, satu baris doang. Biar nggak ke bawah panjang gitu ya. Kalau mouse move, ini ya print aja mouse move gitu ya. Kalau left button up, left button release gitu ya. Cuma kayak begitu aja. Ini kita coba running. Ini kalau saya gerak-gerakin mouse-nya gitu ya. Nah, ini kelihatan ini di bawah selnya tulisannya mouse move ya. Kalau saya klik kiri, nah left button press gitu. Kalau misalkan saya release, nah harusnya itu ya left button release. Terus saya geser-geser lagi jadi mouse move ya. Kalau klik kanan ini belum kita implement nih, makanya di klik kanan ataupun double klik dia nggak ada resultnya di sini ya, cuma baru 3 ini. Tapi dari sini kita bisa tahu, ini kita bisa manfaatkan untuk hal apapun gitu ya. Misalkan kita klik di sini, terus kita drag ke sini, release di sini, kan kita bisa dapetin lokasi X-nya di sini dan X-nya di sini ya. Nah, karena kita udah dapetin posisi ini, kita bisa crop nih searea ini gitu ya. Nah, idenya ke sana, cukup nangkap ya? Iya Mas, jelas Mas. Nah, selanjutnya kita akan coba nih dengan yang barusan kita ketahui, kita akan apply ya. Kita modifikasi lagi sedikit gitu ya. Pas di posisi event left button, kita akan capture lokasi mouse-nya ya. X, Y-nya ya. Nah, di sini saya bikin 4 variabel untuk menampung lokasi titik awal dan titik akhirnya ya. Jadi klik pertama kali, saya drag, terus saya release. Yang klik pertama kali itu saya sebut X start, Y start. Klik terakhir kalinya saya sebut XN, YN ya. Nah, atau pas rilisnya ya, XN, YN. Ini nilai awalnya saya set 0 gitu ya. Nah, selanjutnya ini bagian handlernya saya rubah namanya jadi crop image, fungsinya itu namanya ya, biar sesuai konteks saja. Nah, di sini saya buat si variabel X, Y, start N-nya ini menjadi global variable agar apa? Agar bisa saya update nilainya di dalam function callback-nya ya. Nah, di sini ketika diklik left button down, saya capture posisi X start, Y start, termasuk XN, YN-nya juga saya set aja X, Y ya. Sesuai dengan yang dibaca saat itu juga. Jadi pas pertama kali klik left button down, nah itu posisi X start, Y start itu sama dengan XN dan YN. Nah terus kalau misalkan saya geser, yang diupdate hanya YN-nya aja, karena kan yang startnya tetap di sana ya, pas left button down doang. Tapi pas digeser, XN dan YN-nya aja yang diupdate gitu ya, sesuai dengan posisi kursor mouse terakhir ya, pas digeser. Nah ketika misalkan terdeteksi rilis gitu ya, kita angkat si mouse kliknya gitu ya, jadi kita left button up. Nah di sini saya akan apply untuk nge-cropping sesuai dengan posisi start N, X start, XN yang ada di sini yang saya definisikan tadi ya, yang sudah diupdate juga di dalam function. Nah di sini makanya saya dapat image hasil crop dan saya langsung tampilkan saja. Jadi nanti ada 2 window ya, window hasil crop dan window originalnya ya. Itu yang namanya original image. Kita coba ya. Kita running. Ini yang originalnya seperti ini. Ya, sekarang saya akan klik di posisi ini misalkan. Klik terus hold, saya geser, saya rilis. Nah, setelah saya rilis bisa kelihatan ya ini hasil cropnya ya. Nah, ini lokasi X start, Y start, dan ini yang pojok kanan bawahnya itu adalah XN, YN-nya ya. Ini saya bisa langsung select lagi juga. Nah, dia langsung berubah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini dengan memanfaatkan mouse event click ya. Cukup clear? Yang tadi ke fungsi itu if harus elif atau elif else? Kalau saya lebih prefer elif ya. Elif ya. Iya elif. Kalau misalkan pakai if,
Ya walaupun memang event nggak mungkin ada dua kondisi, nggak mungkin ada dua ya. Event itu nilainya pasti cuma satu ya. Pakai if pun masih aman gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai elif, dia bakal berhenti ketika statusnya udah oke nih. Jadi kalau misalkan di sini if-nya udah bernilai benar gitu, ini nggak akan dieksekusi gitu ya. Walaupun ini nggak terpenuhi, nggak akan dia cek gitu ya intinya. Nah ini lebih enak pakai elif. Tapi kalaupun pakai if, karena ini cuma ngebandingin doang, harusnya masih aman juga ya. Datanya nggak akan aneh-aneh. Oke mas, jelas mas. Tapi harusnya lebih baik ada kayak garis apa, pas narik garisnya itu ada kotak rectangle gitu ya mas, lebih Nah bagus. betul. Itu tapi kita nggak akan kita pelajari di hari ini. Nanti pas kita pelajari di bagian library drawingnya. Oke Cuma kalau oke. kita bahas sekarang terlalu complicated gitu. Idenya jadi yang Iya. kita bahas hari ini tuh bakal kayak berantai gitu. Kita ulang lagi, ada modifikasinya, nanti ada gabungan di pas drawing, nambahin teks, bikin lingkaran, bikin kotak, diwarnain apa gitu ya, fill colornya kayak gimana, itu nanti kita pelajarin. Kalau nggak salah di pertemuan selanjutnya ya. Oke, siap mas. Nah selanjutnya ini ada sedikit task gitu ya. Coba modifikasi program terakhir ini mas. Mungkin bisa tambahin satu elif gitu ya. Ini listen untuk event right button down ya. Di dalamnya ini nge-save gambar yang hasil kropannya lah gitu ya. Nge-save hasil kropannya ya. Nah, kira-kira bisa nggak? Silahkan dicoba ya. Bentar mas. Yang mana tadi ya? Di tax itu ya. LF-nya ditambahin ya mas ya. Betul, elifnya ditambahin jadi ada event right button down ya. Itu kan pas di setelah setelah event sama dengan CV2 button down itu yang pakai apa sih yang buat save ya? Yang save itu CV2 imsave ya. Imwrite, sorry. Imwrite. Ya, betul. Imwrite. Nama Imwrite, file nama sama file, koma, matriks hasil cropnya berarti ya. iya cropped image itu ya mas ya. Betul. Berarti yang di crop image-nya itu sama dengan image start yn itu samain sama yang L button up itu ya? Bisa kayak gitu. Kita panggil lagi ya, nggak masalah. Jadi di elifnya itu kita panggil lagi si blok ini, terus tapi di bawahnya yang imshow kita ganti aja jadi imwrite gitu ya. Ininya bisa dengan simple tambahin .jpg gitu ya, atau .png. Event R button up, R button down ya. R button down ya. Jadi pas diklik nanti harusnya kalau mau kasih print juga boleh, jadi ketahuan image already save gitu misalkan ya. Itu juga boleh tuh, jadi secara experience ketahuan ini udah di save berhasil ini. Ini saya coba copy ya. Yang Mas juga silahkan dicoba ya. Ya. Nah, kalau saya kayak gini aja nih. Baca gambarnya, ya crop lagi gitu ya. Saya imwrite dengan nama crop_image. Matrix hasil cropnya saya masukin. Terus saya print untuk menunjukkan ini berhasil di save gitu ya. Yang masuk juga mirip-mirip. Ini saya nggak running ya. Nggak running di sini ada bintang atau gimana?
Ada asteriknya nggak? Masih bintang aja nih. Tapi belum muncul window-nya ya? Belum. Nah, kalau muncul lagi apa ya? Coba di restart dulu gini. Kalau muncul seperti saya ini kayak gini. Iya. Oke, ini coba saya crop. Terus saya klik kanan. Nah, di sini image saved successfully. Ini kalau di sini belum nampil ya di panel kiri. Kalau di sini kan saya kasih nama cropped_image.png. Sekilas kan belum. Oh, ada nih ya. Kita lihat hasil cropnya. Nah, di sini ya. Hasil cropnya berhasil disimpan. Gitu. Berhasil di running? Ini kan saya sudah keluar window-nya nih. Window-nya sudah keluar, sudah nge-crop untuk nge-save. Untuk nge-save-nya berarti berarti di klik kanan aja. Right button gitu. ya. Klik kanannya tapi di window yang utama. Oh iya. Iya, karena kan ini eventnya cuma ngelisten di yang original image ya, di window yang original image. Iya. Kalau misalkan mau nge-save-nya itu di window yang hasil crop-nya juga bisa juga ya. Tapi kita bikin callback ke yang hasil crop-nya berarti. Kita bikin function callback terpisah, bikin window untuk yang si hasil crop. Jadi ada 2 callback gitu ya. Callback untuk yang original. Pas ada hasil crop, kita tambahin callback lagi untuk hasil crop-nya. Callback untuk apa? Kalau ada right click gitu ya. Itu custom lainnya lah. Tapi ide dasarnya seperti ini. Paham Mas, paham. Oke, setelah barusan kita belajar tentang tentang crop dan variasinya menggunakan mouse callback gitu ya. Nah, dengan event-event yang ada di dalam mouse, sekarang kita akan coba belajar bagaimana cara meresize gambar. Resize dengan crop ini hal berbeda ya. Jangan kebolak-balik gitu ya. Kalau crop itu kan kayak mengambil sebagian porsi dari gambar, kalau resize ini mengatur ulang ukurannya gitu ya. Jadi bisa jadi tampak lebih kecil ataupun tampak lebih besar. Jumlah pixelnya pun nanti juga akan berubah gitu ya, karena kita resize. Nah, untuk melakukan resize di OpenCV ini cukup mudah ya. Ini kita tinggal panggil saja fungsinya cv2.resize. Gambarnya. Terus selanjutnya kita masukkan tuple ya. Tuple isinya itu dimensi width dan height-nya. Width dan height yang baru gitu ya, atau hasil resize-nya. Ukuran yang pengen kita resize menjadi berapa gitu ya. Nah, ini kita define di tuple-nya ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, berarti di sini struktur dasarnya contohnya ya. Ini saya baca gambar yang lena. Dan di sini saya panggil cv2resize gambar yang saya baca. Saya akan resize ke ukuran 320 x 240 pixel. Setelahnya saya tampung di matrix namanya img resize. Setelahnya di bawahnya standar lah. Kita akan coba show ya. Original image-nya dan hasil resize-nya ya. Ini kita coba running. Nah, kalau kita running, bisa dilihat yang masuk juga muncul. Ini yang originalnya tadi kalau nggak salah ya 300-an berapa gitu ya. Y-nya 335 lebih gitu ya. X-nya itu 350-an lebih gitu ya. Nah, di sini saya ubah secara X-nya, secara Y-nya jadi 240. X-nya jadi 320 ya. Nah, 320, 240 gitu ya. Cuma kalau dilihat ini secara rasio gambarnya jadi kayak ke stretch gitu ya. Karena pertama ukurannya itu memang tidak proporsional gitu ya. Dalam artian tidak kelipatan 320 x 240 yang mungkin di atasnya ada 640 x 480 gitu ya. Ini makanya hasil cropnya juga jadi ke stretch kayak gini. Nah, tapi ini dari sini kita udah berhasil melakukan
proses cropping menggunakan resizing menggunakan OpenCV ya. Dari ukuran yang original ke 320 240. Semudah itu. Nah, tapi permasalahannya bagaimana kalau misalkan kita pengen nge-resize ke ukuran yang masih proporsional. Katakanlah ukuran gambarnya itu awalnya itu 100 kali 100 pixel. Kita pengen resize jadi 50 kali 50 pixel. Nah, ini gimana caranya? Berarti kita harus cari tahu dulu original dimension si image yang kita akan resize. Nah, contohnya di sini saya baca gambarnya ya, Lena image-nya. Terus di sini saya baca dimensi H, W, dan C-nya. Nah, sekarang di sini saya akan kalikan original width-nya dikali rasio. Nah, ini rasionya ini sebenarnya dapat dari inputan ya. Nanti jadi akan muncul field input, kita isikan saja nilainya 0 sampai 1, bisa 0,5 atau berapapun gitu ya. Misalnya kalau kita isi 0,5, berarti width-nya itu akan dikali 0,5, height-nya juga akan dikali 0,5. Sehingga width dan height di sini akan memiliki dimensi setengahnya yang original ya. Karena kita kali rasionya 0,5 misalkan. Ketika kita apply ke fungsi CV2 resize, original image-nya dengan dimensi yang tadi kita kalikan rasio 0,5, maka image hasil resize-nya itu akan setengahnya gitu ya. Kalau 100 kali 100 pixel menjadi 50 kali 50 pixel. Terus selanjutnya kita show aja seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita bisa melakukan proses resize yang result image-nya itu masih proporsional image-nya dimensinya. Ini kita coba running. Nah, dia muncul input field di bawahnya ya. Ini kita bisa inputkan rasio resize-nya. Misalkan saya pilih 0,5 ya. Dan selanjutnya ini akan muncul dua window hasil crop dengan yang originalnya. Bisa dilihat ini yang hasil resize-nya setengahnya ada yang original ya. Yang original tadi secara Y ada 340-an, kalau secara X ada 350-an. Kalau di sini secara Y ada 168 setengahnya ya. Kalau secara X ada 175-an lebih lah ya. Nah, setengahnya juga yang X yang original. Nah, ini dengan seperti ini bisa dilihat hasil resize-nya masih proporsional dengan dimensi yang lebih kecil gitu ya. Ini mengatasi bagian resize yang di atas yang bisa saja terstretch gitu ya. Nah, semudah ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Mas. Saya sudah coba juga. Nah, udah coba bagian ini ya. Nah, selanjutnya juga ini ada menggunakan rasio juga. Kalau ini kan kita kalikan dulu, kita harus cari dimensi originalnya. Kalau di sini kita pakai parameter tambahannya lagi yaitu si fx dan fy yang ada di function cv2 resize ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa mengatur dimensi si gambar hasil resize-nya itu hanya dengan membubuhkan rasionya saja. Kalau kita set 0,5 berarti secara x dan secara y-nya akan 50% lebih kecil. Tapi original new width dan new height-nya ini kita set aja ke 0,0. Nah, ini biar kita ngasih tahu ke OpenCV kita nggak mau pakai yang tuple setting target dimension yang ini, kita maunya pakai fx dan fy gitu ya. Nah, ini kita tinggal seperti ini kalau mau pakai fx fy. Ini kalau di running masih sama seperti di atas, tinggal kita masukkan. Hasilnya cropnya seperti ini. Mirip, tapi lebih ringkas lah ya, tanpa harus kita cek dimensi original image-nya. Nah, setelah barusan kita coba-coba fungsi resize yang dasar gitu ya. Sekarang kita akan coba berkenalan lebih jauh tentang fungsi CV2 resize ini. Gimana sih di dalamnya dia bisa melakukan proses resizing ya. Nah, resize di OpenCV ini sebenarnya dia pakai teknik interpolasi gitu ya. Dia mengisi atau mereduksi jumlah titik-titik pixel gitu ya, dan nilai yang akan dibangun gitu ya kalau di rescale ya jadi lebih besar gitu ya. Itu dengan menggunakan interpolasi. Ada 4 metode yang umum gitu, sebenarnya ada lebih dari 4 ya yang digunakan ya, tapi orang banyak pakai 4 metode ini ya untuk di CV2 resize. Ini adalah CV2 inter nearest ya, jadi dia pakai interpolasi nearest neighbor. Interpolasi ini untuk shrinking image bagus ya. Jadi kalau misalkan kita mau mereduksi dimensi gambar, ini kita bisa pakai
inter nearest ya parameternya. Cuma kalau di sini kan kita nggak definisiin. Nah, kalau kita nggak definisiin seperti ini ya, contohnya pakai yang fx fy rasio ini, ataupun yang di atas yang sederhananya lagi gitu ya. Ini sebenarnya kita akan menggunakan yang interpolasi linear ya. Nah, ini primary used when enlarging is required. Jadi kalau misalkan kita pengen larging image, nah ini udah bener banget gitu pakai yang defaultnya aja. Jadi kita nggak perlu panggil atau setting si interpolation tekniknya ya. Defaultnya pakai yang interlinear. Nah, ini untuk larging bagus kan. Selanjutnya ada inter area ya, interpolasi tapi pakai area ya. Nah, ini digunakan untuk shrinking ya. Sama seperti nearest untuk shrinking juga. Terus ada yang interkubik ya. Ini kalau dari segi kecepatan pemrosesan lebih rendah karena interpolasi kubik ini algoritmnya lebih kompleks dibandingkan yang linear. Jadi di pemrosesan untuk ngegenerate titik pixel di antara 2 pixel gitu ya, kalau istilahnya image-nya larging itu dia lebih lama. Nah, dia tapi lebih efisien gitu ya, hasil rescale lebih besarnya itu lebih halus gitu ya. Lebih berkualitas. Cuma memang kecepatan pemrosesannya lambat. Nah, jadi ya inilah ya summary-nya ya. Kalau misalkan mau shrinking bisa pakai nearest ataupun area. Linear pun bisa shrinking. Tapi dia primary-nya bagusnya memang untuk larging. Interkubik itu untuk larging bagus tapi slow gitu ya. Ini kita coba bandingkan keempat metode ini ya. Kita coba pakai gitu ya. Ini kita baca gambarnya. Ini kita resize pakai yang linear ya. Terus saya akan coba resize juga pakai yang internearest ya. Ini saya akan coba panggil shrinking tapi pakai yang linear dengan nearest ya. Kalau nearest kan memang untuk shrinking ya. Nah, ini saya akan ini resultnya hasil pembacaan untuk yang gambar apel ya. Original image-nya ini. Ini yang internearest. Ini yang interlinear ya, yang default ya. Kalau sepintar seperti nggak ada perbedaan ya. Ya karena mungkin shrinking nggak terlalu kelihatan ya. Nah, tapi kita coba lihat juga yang larging ya. Larging ini dia akan coba compare untuk semua metodenya, yang original yang pakai interlinear ya. Ya kalau nggak kita setting. Ini kalau misalkan kita setting interkubik ya, parameter interpolasinya, internearest dan inter area. Ini kita coba cek resultnya ya. Ini untuk yang image logo Python. Ini originalnya mana ya? Resize. Nah, original image-nya kecil. Karena ini larging berarti size-nya harus lebih besar ya. Mungkin di sini bisa kelihatan ya perbedaan antara algoritma satu dengan yang lainnya kalau pakai larging. Kita compare dulu yang original dengan yang interlinear yang memang untuk larging ya. Lihat pinggirannya lebih halus dibandingkan dengan nearest ya. Karena nearest ini untuk shrinking tadi kan, untuk algoritma untuk interpolasi yang ngecilin gitu ya. Kalau dia dipakai untuk larging bisa kelihatan nih. Pojok-pojoknya patah-patah dibandingin yang interlinear. Tapi kalau misalkan kita bandingin interlinear dengan interkubik, nah interlinear dan interkubik ini harusnya interkubik ini lebih halus, tapi mungkin terlalu tipis nggak terlalu kelihatan lah ya. Ya tapi ini ini kayaknya lebih bagus yang interkubik ya. Kalau dilihat di pojok-pojoknya nih, kalau di interkubik ini lebih rapi. Kalau di inter area ini sedikit patah-patah tapi nggak separah yang inter nearest ya. Kurang lebih seperti itu. Karena inter area dan inter nearest ini sekali lagi memang didesain interpolasinya untuk shrinking ya, mereduksi dimensi citra. Jadi kalau mau resize ke ukuran yang lebih besar, entah pakai yang defaultnya atau pakai yang kubik. Cuma yang kubik kelemahannya dia pemrosesannya lebih lama, tapi kualitas hasil rescale lebih besarnya lebih bagus gitu ya. Cukup clear? Clear, Mas. Oke. Nah, itu semua yang kita pelajari apa istilahnya teknik-teknik untuk resize ya. Sekarang kita akan coba combine si fungsi resize ini dengan most even click ya, lanjutannya lah. Kita akan coba lakukan hal yang mirip-mirip seperti ini gitu ya.
Ini ada bidang background warna hitam. Kita akan coba geser-geser si gambarnya ini biar bisa kita resize secara otomatis seperti ini gitu menggunakan mouse event click. Dari sini bisa kelihatan kalau yang dimainin cuma XN dan YN ya. Kalau X start Y startnya itu kita tetap pakai original image yang 0,0 gitu ya. Jadi ini yang kita update, yang kita capture hanya posisi XN dan YN ya. Nah, gimana caranya untuk kayak begini? Ini kita akan coba seperti ini ya. Kita akan perlu library NumPy dulu nih, karena di bawah kayaknya mungkin, iya kita perlu function NumPy. Nah ini ya. Nah ini kita import dulu library NumPy. Di sini saya akan buat sebuah flag gitu ya, boolean variable is resize ya. Jadi kalau modenya resize ini saya set true, tapi kalau bukan mode resize saya set false. Nah, ini saya akan set juga gambarnya itu pakai gambar yang lena.jpg. Ini dimensi gambarnya saya capture H, W ya. Nah, awalnya ini saya akan setting lokasi resize-nya ini XN, YN-nya itu akan sama dengan dimensi gambar original. Jadi nggak ke resize lah intinya. Selanjutnya ini saya akan coba buat background warna hitam. Ini saya akan lakukan pakai library NumPy. Sangat cepat dan mudah gitu ya. NP zero slide image, jadi dia akan membuat sebuah matriks isinya 0 semua, 3 layer gitu ya. RGB-nya pun 0 semua nilai pixelnya. Tapi dimensinya sama dengan gambar yang kita baca gitu. Jadi tinggal pakai NP zero slide. Nah, ini gambarnya. Dengan seperti ini saya punya matriks dengan nama background. Selanjutnya ini masih mirip-mirip seperti yang di bawah, saya buat callback. Callback-nya ini akan memanggil function namanya resize image ya. Kalau tadi kan crop image, ini resize image biar sesuai konteks. Parameter masukannya tetap sama seperti ini. Kita hanya akan bermain-main dengan event dan lokasi X dan Y si mouse-nya ya. Untuk global variabelnya di sini nggak ada X start ya dan Y start ya. Ya karena seperti yang saya bilang di sini cuma mainin di XN, YN-nya aja ya. Dia hanya ada XN, YN dan istri size-nya saja yang kita set ya. Bisa jadi true false. Eventnya ada left button untuk set mode resize. Jadi kalau kita klik left button pertama kali, nah berarti istri size jadi true dan dia akan ngisi XN, YN ya. Jadi si image-nya langsung dari posisi ujung ini mungkin geser ke sini gitu ya, nge-resize. Kalau saya hover, di sini saya update XN, YN-nya dengan lokasi mouse hover terbaru. Dan ini hanya berlaku ketika istri size-nya true ya. Kalau di mouse-nya hover, tapi istri size-nya bernilai true juga. Di sini saya kasih pembatas ya. Kalau misalkan lokasi X, N, Y-nya itu di luar dimensi gambarnya ya. Ini jadi paling mentok saya set ukuran gambar originalnya aja. Nggak mungkin lebih besar. Kalau lebih besar bisa jadi error ya. Nah kalau left button ini pas left button up, ini cuma ngeset istri size-nya jadi false. Berarti keluar dari resize. Artinya pun saya gerak-gerakin mouse di atas gambarnya, dia nggak akan ngupdate bagian ini gitu ya, karena istri size-nya udah jadi false di bagian sini. Setelahnya ini saya jadi udah punya XN, YN-nya. Selanjutnya resize-nya di mana? Resize-nya di bagian sini ya. Ini saya nge-copy dulu background-nya. Kenapa nggak di background-nya langsung? Kalau ketimpa nanti nggak hitam lagi gitu istilahnya. Mending di copy di matriks yang namanya template lah kalau di sini ya. Terus di template ini saya akan isi dengan hasil resize. Nah template-nya ini ingat background-nya warna hitam ya. Nah di area mana saya ngisi ya sampai di indeks ke 0 sampai YN, di indeks ke 0 sampai XN. Nah ini akan bersesuaian dengan dimensi yang saya saya resize di sini. Selanjutnya saya cuma tampil ini. Ini kita lihat hasilnya. Nah seperti saya bilang tadi, ketika di play dia akan nampilin gambar full ya. Karena di sini bisa dilihat XN dan YN-nya itu sama dengan H dan W gambar utamanya ya. Kalau saya klik di bagian matanya sini, nah dia jadi geser. Di sini berarti si XN, Y-nya udah diupdate dengan posisi X dan Y si left button gitu. Ini jangan dulu dirilis. Kita drag gitu ya, ini bisa ngikutin seperti ini. Kalau saya rilis mouse left kliknya, nah dia baru diam gitu.
Ini kalaupun saya hover dia nggak akan berubah. Kenapa? Karena di sini resize-nya udah bernilai false ya. Kalau saya udah left button up gitu ya. Nah ini makanya kegunaan si resize ini. Nah bisa seperti ini. Kalau saya klik lagi, saya hold, saya geser-geser lagi, saya bisa resize seperti ini lagi. Dan saya bisa rilis lagi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini interaktifnya lah, penerapannya ya, bisa di-combine dengan mouse event click seperti ini. Cukup clear? Ada yang mau ditanyakan? Saya sudah coba. Sudah coba ya? Clear. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini di bahasan terakhir kita akan coba masuk ke tentang image blending. Setelah barusan di atas kita mengeksplor tentang image resize menggunakan NumPy slicing dan image cropping ya dengan NumPy slicing dan image resize menggunakan CV2 resize. Terakhir ini kita akan coba bahas tentang image blending. Nah, image blending ini digunakan untuk mengcombine dua gambar nih, mengoverlay satu gambar di atas gambar lain, gitu ya. Nah, rumusnya itu kalau secara matematis kurang lebih seperti ini. GX ini bayangkan sebagai matriks gambar resultnya gitu ya, hasil blending. Yang tentu saja ini masih 3 channel gitu ya, cuma udah gabungan kedua gambar gitu ya. Satu min alpha, alpha ini adalah parameter temporal cross dissolve ya istilahnya itu ya. F0 ini adalah gambar pertama katakanlah. Dan ini kan satu min alpha dan ini alpha, berarti bobotnya itu setengahnya satu min seberapa porsinya untuk yang gambar pertama. Nah, porsi lainnya untuk gambar yang kedua. Nah, alpha ini apa? Yaitu tadi temporal cross dissolve atau parameter yang mengatur seberapa bercampur satu gambar dengan gambar lain gitu ya. Nah, alpha ini bisa nilainya itu 0 sampai 1. Kalau alpha ini bernilai 0,5, maka gambar 1 dan gambar 2 ketika di blending hasilnya itu akan sama kuat gitu. Jadi nggak lebih kuat gambar 1 dan gambar lainnya, tapi mirip-mirip lah. Nah, kalau misalkan kita pilih alfanya 0,2 ya. Kalau di sini 0,2 berarti kan 1 min 0,2 0,8 untuk di gambar pertama ya. Dan gambar kedua 0,2 dikali F1 ya berarti 0,2%-nya lah istilahnya di gambar yang kedua. Porsi berarti si gambar pertama punya andil lebih kuat di result blendingnya gitu ya. Nah, 1 min alpha ini bisa disebut juga beta gitu ya. Kalau di OpenCV. Nah, struktur untuk menggunakan image blending ini ya kita nggak perlu pakai rumusan matematis seperti ini. Kita tinggal pakai fungsinya saja CV2 add weight gitu ya. Kita tinggal di ini parameternya ada 5 ya. Gambar pertama nilai alfanya, gambar kedua nilai betanya dan gamma ya. Alfa beta ini ya beta 1 min alfa ya. Kalau gamma ini adalah konstanta untuk intercept lah istilahnya, nambahin nilai pixel ke result hasil blending ini. Kalau misalkan kita nggak mau atur ya kita bisa set aja 0,0 untuk default ya. Nah, ini kita akan coba ya. Gimana sih image blending ini? Ini contohnya saya punya 2 gambar, Lena.jpg sama Apple ya. Gambar ini sama gambar Apple.jpg. Dua gambar ini saya akan coba blending. Alfanya 0,5 sehingga betanya juga bakal 0,5 ya. Karena 1 kurang 0,5 beta jadi 0,5 juga. Dan dengan menggunakan CV2 add weight saya bisa blending keduanya, gammanya saya set 0. Dengan sekali lagi alfanya 0,5. Kalau saya running, nah ini bisa dilihat hasil blendingnya ya. Jadi ada gambar Apple dan gambar Lena di satu window. Nah, ini bisa kelihatan pengaruh atau proporsi Apple dan gambar Lena di dalam window yang dihasilkan ini ya sama kuatnya gitu, nggak terlalu jelas. Misalkan Apple nggak terlalu kuat dibandingin yang Lena ataupun Lena nggak terlalu kuat juga dibandingin yang Apple ya. Sama-sama 50% 50%. Karena di sini alfanya kita set 0,5. Coba kita set 0,2. Masih ingat di sini IMG satunya Lena ya. Ini kita coba running. Nah, di sini bisa kelihatan kalau misalkan alfanya kita set 0,2, si Apple yang IMG 2 itu lebih istilahnya lebih kuat ya. Betul nggak?
Iya, Mas. Nah, kalau misalkan kita balik, misalnya jadi alfanya di atas 0,5, pasti yang lenanya lebih kuat. Jadi si image blending itu seperti ini. Jadi kita bisa ngegabungin dua gambar dan bisa kita atur gambar satu dengan gambar lainnya, proporsinya itu seberapa kuat gitu ya. Nah, ini struktur sederhananya seperti ini gitu ya. Nah, image blending ini kalau dilihat kan si gambar lena.jpg dan apple.jpg ini dimensinya sama ukuran pixelnya. Sehingga kalaupun di blending nggak masalah. Coba bayangin kalau misalkan kita blending dua gambar yang ukurannya beda. Di sini saya punya lena.jpg atau apple.jpg gitu ya. Ini saya mau compare dengan pisang.jpg ya. Sini saya punya gambar pisang.jpg. Ini kan lebih panjang gambarnya ya, dibandingkan apel yang kotak. Ini saya akan coba blending dua gambar ini. Nah, dia akan error. Errornya size of input argument does not match. Berarti ini dari function si CV2 add weight ini expected kalau IMG1 dan IMG2 punya dimensi yang sama secara ukuran width dan height-nya. Nah, kalau beda maka akan muncul assertion size error seperti ini lah ya. Gitu, exception message seperti ini. Nah, sehingga gimana caranya kita bisa menghandle permasalahan ini? Nah, untuk menghandle permasalahan ini, kita perlu menyamakan dulu gambar yang memiliki dimensi yang berbeda ini gitu. Cara menyamakannya gimana? Ya, karena kita tadi di atas sudah belajar fungsi resize, kita coba akan apply fungsi resize gitu ya. Agar si dua gambar ini punya dimensi yang sama. Nah, tapi ini efeknya bakal ke stretch ya. Kita pakai resize yang awal dulu. Ini pertama saya baca dulu gambar yang lena, saya cek gambar dimensi gambar lenanya HWC gitu ya. Terus kedua saya baca gambar yang pisang. Ini mungkin yang apel juga boleh. Kedua gambar pisang, terus saya akan resize gambar pisang ini dimensinya menjadi W, H. Yang mana kita tahu W, H ini adalah dimensi yang si apel ya untuk sekarang. Sehingga nih IMG2 dan IMG1 harusnya dimensinya udah sama karena di IMG2 ini saya udah resize ke dimensi IMG1. Kalau udah di sini ya saya tinggal masukkan ke fungsi CV2 add weight karena dimensinya udah sama. Harusnya hasil blendingnya bisa nih. Ini kita bisa running. Nah, bisa kelihatan ya. Ini adalah hasil blending dari gambar apel dan gambar pisang. Tapi seperti yang saya bilang, kalau metodenya langsung seperti ini, kita dapatin dimensi original gambar yang lebih besar, atau gambar apelnya gitu ya. Terus kita resize gambar kedua. Gambar kedua kemungkinan besar akan ke stretch seperti ini gitu ya. Sehingga jadi nggak proper bentuknya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur ukuran si gambar yang yang beda ukuran ini agar tetap proporsional, bisa di blending gitu ya. Nah, tapi sampai sebelum kita lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu parameter yang add weight itu udah bawaan dari sana ya, yang 5 itu ya, image 1, alpha. Oh, parameternya. Iya, betul. Memang function si OpenCV, si add weight ini, dia ada 5 inputan parameter seperti ini gitu ya. Jadi yang required kita untuk kita set adalah 4 awal ini ya. Kalau gamma ini nggak mandatory, defaultnya dia 0 ya. Kalaupun nggak kita isi ya paling isi 0 aja kalau mau. Kita harus masukin IMG1, alpha, IMG2 sama betanya aja. Tuh. Kalau IMG1, IMG2 terbalik itu paling jadi gambarnya yang ketukar gitu. Yang apa ketukar ya, transparansinya itu ya. Betul, misalkan kita pengennya alfanya untuk si IMG1 karena ketukar IMG2 di depan, jadi alfa jadi kenanya ke IMG2 gitu. Oh gitu, ya. Paham Mas, paham. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan coba solve permasalahan tadi yang gambarnya itu punya dimensi yang berbeda. Masih dengan fungsi resize, tapi kita akan coba fit window. Nah, ini kasusnya itu mungkin sedikit tricky. Ini kita jabarin dulu secara visual. Ini gambar pertama, contohnya ya. Saya punya gambar yang kotak. Ya. H1 ini 200 pixel tingginya. Width-nya W1 250 pixel ceritanya, nah Mas. Gambar kedua ini dari rasio aja
dari visual ini kelihatannya lebih panjang gitu ya, persegi panjang dibandingkan ini relatif kotak. Tingginya 150 piksel, lebarnya 300 piksel. Nah, kalau misalkan kita langsung tempel gitu ya, dia overlay-nya akan seperti ini. Kalau kita apply ke function CV2 add weight, tentu saja ini bakal error ya. Karena dimensinya nggak sama, betul nggak? Iya. Nah, kalau misalkan kita pengen resize dengan cara di atas, bisa sih fit. Cuma bakal ke stretch seperti tadi. Terus gimana caranya biar bisa hasil resize-nya itu proporsional, ditempelin ke gambar utama yang biru itu bisa masih tetap oke gitu ya, proporsional. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita harus resize si yang warna kuning atau si objek yang pisang katakanlah ya, itu menjadi lebih kecil proporsional. Nah, gimana caranya? Ini caranya bisa seperti ini. Kita pertama cari dulu di gambar yang pisang dimensi yang lebih tinggi, width atau height ya. Kalau di sini bisa ketahuan width-nya lebih gede daripada height, gitu ya. Sehingga kalau width-nya ini 300, kita akan coba ganti width-nya jadi 250. Biar apa? Biar pas kan? Dari 300 ke 250. Sehingga kalau kita pasin di sini ngepas gitu ya si yang kuningnya. Tapi karena sekarang si W2 akan diganti jadi 250, lantas H2 bakal jadi berapa gitu ya. Nah, konversi si H2 ini kita pakai konsep kesebangunan. Seperti yang kita pelajari pas SMP atau SD ya. Nah, gimana cara menggantinya? Ini tinggal H2 adalah tinggi gambar yang keduanya ya, si pisang, dibagi rasio width dan height si gambar yang utama, yang apel. Gitu ya. Contohnya di sini kalau misalkan tingginya 150, ketika saya kalikan rasio tinggi dan 250 terhadap 300, width W1 per W2 ya. 250 per 300 ini tingginya dari 125 piksel. Jadi 125 piksel ini adalah tinggi si gambar pisang yang baru karena width-nya udah kita resize jadi 250 piksel. Jadi padanannya yang tadinya 150 piksel tingginya bakal jadi 125 piksel. Nah, ini teknik resize-nya seperti ini gitu. Jadi karena kita udah dapat dimensinya, udah tinggal kita resize baru kita apply ke CV2 add weighted gitu ya. Cukup clear sampai sini? Ya, Mas. Kita akan coba apply fungsinya ya. Pertama ini saya set dulu 0,5 lah ya. Saya baca gambar lena.jpg-nya. Ini saya ganti apple aja ya. Apple.jpg. Terus saya ini tangkap dimensi si IMG satunya. Jadi saya kasih nama aja H1W1C1. IMG 2-nya juga sama. Saya tangkap, saya kasih nama H2W2C2. Dan di sini saya akan membuat sebuah matriks warna putih. Jadi gambar warna putih. Gimana caranya? Ini bisa pakai nampi lagi. NP1 like EMG1. Jadi secara dimensi kayak dimensi yang apel gitu ya. Nah ini saya 2 kali 255 karena kalau NP1 ini kan dia bakal nge-generate matriks ukur isinya value tiap matriksnya itu satu semua kan. Nah kalau saya kali 255 itu bakal jadi 255 semua nilai pikselnya. Sehingga hasilnya kalau saya tampilin menggunakan ImShow bakal warna putih. Nah ini cara bikin image warna putih lah gitu ya. Pakai NP1 like gitu ya. Nah selanjutnya kita urusin dimensi si pisang sebelum kita resize. Kalau misalkan seperti saya bilang tadi kalau H2-nya dibagi lebih besar daripada W2, dia bakal mengikut ke H sama dengan H1. Berarti H yang si pisang yang baru itu sama dengan H1 yaitu H-nya si apel. Kalau width-nya ini sama dengan width-nya si pisang dikali proporsi height-nya apel dibanding height-nya pisang. Ini kalau misalkan H2-nya lebih besar daripada H1. W2 ya. Kalau misalkan sebaliknya, si W2 lebih besar daripada H2 di kasus pisang yang sekarang gitu ya. W yang baru untuk target resize si pisangnya itu akan sama dengan W1. Jadi 300-nya akan sama dengan 250. Ini contoh gitu ya. Kalau H-nya ini akan sama dengan H2. H-nya si pisang dikali W1 dibagi W2. Width-nya si apel dibagi width-nya si pisang. Nah ini saya INT-in karena kan kalau nilai pixel itu nggak ada yang desimal ya.
koordinat pixel ya, nggak ada yang desimal. Setelahnya saya apply CV2 resize dengan dimensi W, H yang udah saya dapetin tadi. Setelah saya resize, saya transfer ke matriks warna putih yang tadi saya dapetin ya. Saya create di sini. Saya isi di lokasi 0 sampai H, 0 sampai W. Berarti ini ya 0 sampai H ya berarti di titik 0,0 di sini. H, W-nya bakal di sini. Dia bakal mepet ke atas nih gambar pisangnya. Gak apa-apa ya, karena memang di sini kita isinya di matriks warna putih di sisi sini. Setelahnya ini saya tinggal apply ke CV2 add weight. Gitu. Ini kalau saya running. Nah ini bisa dilihat ya. Sekarang gambar pisangnya nggak ke stretch seperti ini. Tetap proporsional, nempel atau ke overlay di atas apel dengan proporsi 0,5 gitu ya, sama kuat. Kalau ininya saya ubah jadi 0,7, apa lebih kuat ya. Kalau ini saya set jadi 0,3, nah pisangnya yang lebih kuat gitu ya proporsinya. Nah ini dengan seperti ini kita bisa menghandle permasalahan tadi yang di atas ya, meresize tapi nggak nge-stretch gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup clear? Iya Mas, ini nanti tujuannya untuk ngasih informasi-informasi dari si gambar utama gitu ya? Iya betul. Ini sebenarnya kepakainya salah satunya itu di bawah sini nih. Oh, Overlay iya. transparan tuh enaknya nanti buat bisa contohnya di window gambar gitu ya, kita kasih kotak warna putih tapi transparan gitu ya. Tapi ini kalau untuk kotak-kotak lain ada juga bisa pakai CV2 drawing ya. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Tapi kalau misalkan mau transparan, salah satunya itu cuma bisa pakai CV2 blending ya. Jadi si kotaknya transparan. Nah, gimana nih kalau misalkan kita pengen ngelakuin transparansi gambar overlay terhadap gambar yang lain? Kalau ini kan yang warna hijau putih ini kan sebenarnya bukan gambar ya, tapi kayak ya kotak gitu ya, warnanya hijau, ada opacity-nya atau transparansinya, kita tempel di gambar utama. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau yang pisang tadi dengan yang apel, dua-duanya ke transparansi, betul nggak? Iya Mas. Nah, ada bobot beta dan alfanya yang saling mengurangi gitu, yang saling berkebalikan sehingga bernilai desimal dua-duanya. Nah, kalau memang kebutuhannya kita untuk transparent image, overlay seperti ini, kita bisa manfaatkan juga CV2 add weight, tapi di gambar utama, gambar belakang gitu ya, si nilai betanya kita set 1. Gitu ya. Kenapa kita set 1? Biar nggak dia terperan apa? Nggak transparentasi gitu ya, nggak ketransparan gitu ya. Nah kita set 1. Kalau set 1 berarti transparansinya nggak akan ada untuk si gambar yang background. Selanjutnya yang overlay-nya kita kasih alpha. Ya, alpha-nya di sini saya akan set 0,5 berarti transparansinya 50%. Nah overlay ini apa? Overlay ini adalah ini saya bikin pakai nampil lagi matriks gitu ya. 0 ukurannya sama kayak ukuran original. Tapi di sini di ukuran pixel ke 100 sampai 300, 10 sampai 50. Indeks 1 ini kan berarti untuk BG green ya. 1 ini untuk layer yang green, tapi di pixel 100 sampai 300, 10 sampai 50, saya set menjadi 255. Berarti greennya tinggi, tapi sisanya karena ini zeros, red dan blue-nya 0. Sehingga ini di lokasi ini, dia bakal berwarna hijau gitu. Nah, overlay image ini sudah barang tentu satu ukuran dengan IMG ini, karena di sini kan saya pakai zero slide ya. Cuma matriksnya itu ukuran dimensinya sama, isinya tapi 0. Di bagian sini, di lokasi ini, saya isi dengan 255. Gitu. Dengan seperti ini, saya bisa overlay si objek transparan warna hijau di dalam sebuah gambar. Ini kalau saya running. Nah, bisa seperti ini, Mas. Jadi bayangin ya kalau misalnya kita udah belajar nanti ke depannya tentang CV2 drawing gitu ya, drawing tool di OpenCV, kita bisa overlay text di atas ini. Jadi ya mirip-mirip dengan project yang ini ya. Ini kan untuk absensi juga ya. Kita Ya, bisa Mas. buat contoh seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya ya kita ini juga kalau slicing ini bisa kita atur yang panjang ke atas, ke bawah dan lain sebagainya gitu ya.
Mungkin yang akan jadi pertanyaan, kan ini di sini bisa banyak overlay, yang warna putih, hijau, abu. Bagaimana kita menambahkan lebih dari satu overlay? Kalau satu overlay doang kan kayak gini gitu ya. Terus kita tambahkan CV2 Add Weight. Apakah bisa CV2 Add Weight ini menerima lebih dari 2 overlay? Nggak bisa, dia tetap hanya satu overlay ya, yang bisa dia apply ke dalam sebuah gambar. Kalaupun misalkan kita pengen apply ada 2 objek ke dalam sebuah gambar utama gitu ya, ini kita harus lakukan add weight 2 kali gitu ya. Berarti overlay-nya juga ada 2 gitu ya. Ini contohnya di sini saya buka atau baca gambar Lena ya. Terus saya overlay, bikin matriks overlay, isinya 0 semua, tapi dimensinya sama dengan gambar yang Lena secara lebar, tinggi, dan banyaknya channel. Ini saya copy gambar overlay-nya. Kenapa saya copy? Karena di bawah dipakai juga untuk yang red. Jadi saya namain overlay blue. Overlay blue ini di lokasi 100 sampai 300 secara Y, secara X 10 sampai 50. Ini layer blue-nya ya. Akan saya set 255. Sehingga layer red dan green-nya di lokasi ini akan 0, masih 0. Cuman layer blue-nya akan tinggi 255. Sehingga warnanya akan biru nih. Overlay blue ini saya CV2 Add Weight. Ini betanya saya set 1 biar IMG background-nya nggak ke transparansi. Dan overlay blue-nya ini saya transparansi 0,5 gitu ya. Nah terus selanjutnya setelah saya nge-apply hasil overlay biru ke dalam gambar utama, saya punya gambar baru namanya IMG Blend. Image hasil blendingnya gitu ya. Nah kalau misalkan kita pengen melakukan overlay 2 kali, yang kedua kalinya kita tinggal bikin overlay lagi, define aja lokasi overlay-nya di mana, sebesar apa, XY-nya gitu. Ini contohnya saya di 2 kan indeksnya BGR, berarti red ya. Red-nya saya set 255, bakal warna merah semua, karena green dan blue-nya itu pasti 0 di area sekitar sini. Dan di sini saya CV2 Add Weight. Tapi gambar utamanya yang saya add weight bukan IMG yang di sini, tapi yang hasil blending sebelumnya, betul nggak? Karena apa? Kalau saya ambil yang di sini, hasil blending di sini nggak akan ke bawah gitu kan? Dia cuma bakal ngeblending hasil yang di sini. Sehingga kalau ini mau ke bawah, hasil blendingnya kita masukin lagi ke CV2 Add Weight, overlay-nya nimpa hasil blending sebelumnya. Itu ceritanya. Jadi kayak nyambung itu. Kalau udah di blending, kalau mau di blending lagi berarti di blending yang kedua masukinnya IMG blend yang terakhir, bukan ngambil dari original image yang awal. Nah, biar apa? Biar hasil blending ini tetap ke bawah walaupun pas kita panggil si blending yang ada di sini. Nah, outputnya di sini saya punya IMG blend baru yang udah ngebawa hasil blending yang warna biru dan ngebawa hasil blending yang warna merah di sini. Setelahnya ya saya cuma show aja. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya bisa blending color merah dan biru seperti ini gitu ya. Cukup mudah untuk diterapkan. Nanti kita akan coba desain lah ya pas CV2 Drawing membuat tampilan seperti ini. Walaupun teksnya masih statis ya karena kita belum belajar algoritma untuk face detection atau face recognition ya. Tapi nanti arahnya kurang lebih akan ke sana gitu. Nah, untuk materinya malam ini sampai sini aja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti saya pelajarin lagi deh. Pelajarin lagi ya. Oke, sip. Dan ini ada pekerjaan rumah ini ya. Silahkan lakukan customisasi di program ya yang di atas sudah pelajari sehingga overlay yang di sini itu bisa bekerja sama dengan mouse even click ya. Seperti ini, Mas. Oh iya. Nah, kebayang ya? Ini berarti yang tadi pakai R button itu ya, Mas ya. Betul, pakai mouse callback di atas, Mas. Kalau tadi kan itu kita gunakan untuk resize. Ini juga logiknya mirip-mirip ya. Cuma ini bukan di apply x min x start y start x n y n-nya nggak di apply untuk resize ataupun untuk crop gitu ya, tapi untuk ngebangun hasil overlay seperti ini. Nah, ini ada template-nya saya bawa di bawah. Silakan modifikasi bagian intinya aja gimana biar overlay seperti ini. Gitu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya resultnya seperti apa, silahkan di fulfill, Mas.
Oke, Mas, kalau siap. dari saya segitu aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin sekian dulu kalau dari saya, Mas. Cukup, Mas. Nanti saya Oke, pelajarin lagi. siap. Terima kasih banyak untuk join malam ini. Selamat malam. Iya, terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama.